Mahal banget. Nah, lu mau berkomentar nggak tuh? Setuju banget kalau gue. Ya? Makanya kan gue bilang, Iya. mungkin kalau Jadi mobil dulu tuh over design bisa dibilang ya, Mal? ya mungkin kalau dia udah baca literatur, berarti gue nggak jadi orang yang sebagai orang yang salah nih. Betul. Karena gue kadang selalu ngomong kenapa gue selalu ngacungin jempol buat mobil-mobil tua itu. Kita bicaranya Jepang aja ya, kita nggak usah bicara mobil Eropa ya. Kalau mobil Eropa mungkin memang mereka udah desain, well design lah kasarnya kalau mobil Eropa. Walaupun yang generasi sekarang menurut gue nggak well design. Sekalipun Eropa nih. Sekalipun Eropa yang harganya udah ya M lah gitu. Tapi nggak seperti mobil Eropa yang di zamannya gitu. Yang sampai di kayak Volvo itu kan disebutnya Swedish Tank. Sampai disebut tank saking kuatnya itu mobil sampai banyak orang bilang ini nggak di Indonesia doang, ini tuh tanknya Swedia. Volvo itu kan buatan Swedia kan. Selanjutnya dari D. Satrio. Bang Denkus, tanyain Bang Kamal dong. Kali ada yang di Bandung temennya yang jujur kayak Bang Kamal. Pengen beli Motuba, cuma butuh konsul karena belum ngerti mobil. Iya. Mobil tua Bangka. Oke. Dia pengen ngerawat mobil tua kali. Dia nggak ngerti mobil. Banyak yang nanya ke gua, ada nggak rekanan bengkel kayak baru tadi pagi, ada nggak yang kenal di Jogja? Gue bilang, maaf, gue bilang main gue kurang jauh, di sini-sini aja, jadi nggak banyak. Iya, jangankan Jogja, yang Jawa atau Bandung, gue mekanik daerah Jakarta aja gue nggak banyak kenal. Gitu ya. Iya. Kalau gue banyak kenal ya, pasti gue rekomendasiin lah, pasti nggak mungkin nggak. Apalagi orangnya yang udah gue kenal dan bisa gue pertanggungjawabkan. Gue selalu kalau gue ngasih rekomendasi itu minimal pasti itu ya. Yang bisa gue rekomendasiin, yang bisa gue pertanggungjawabin gitu. Jadi kalau orang yang kenal selewat, ya gue nggak tahu karakter orang itu. Paling kalau ada yang nanya, ya lu coba ke si Anu. Tapi gue nggak kenal, gitu kan. Biasanya kayak yang spesialis. Ada yang pernah beberapa yang nanya lah. Ada Volvo, gue kasih tahu ada beberapa bengkel Volvo yang gue lihat di Facebook. Kayaknya orangnya baik gitu. Jadi kalau ada yang komen dia suka jawab gitu. Ada kayak di daerah Salatiga ada, di Depok ada, di Taman Mini ada, BMW, Mercy gitu. Gue kasih tahu. Tapi gue bilang gue nggak kenal ya sama orang ini. Cuman orang ini lumayan famous lah di Facebook tuh, di forum-forum Facebook. Dia kalau ada orang yang misalnya tolong suhu newbie nih ada trouble anu dia sertain videonya, dia sertain keluhannya. Nah orang-orang ini tuh selalu hadir buat ngejawab. Gitu ya. Betul. Jadi kan otomatis gue bilang care juga tuh. Dia ngejawab komen aja mau, apalagi dia ngerjain mobil pasti kan sepenuh hati gitu. Apalagi kalau kayak Volvo itu kan komunitasnya agak sedikit kecil ya dibandingin mobil yang lain karena populasinya mungkin udah makin habis. Dan pencintanya pun makin berkurang. Jadi mereka harus bener-bener saling dukung lah antara si mekanik, si pengguna gitu biar circle-nya itu bisa bertambah luas lagi gitu. Jadi gue paling berdasarkan itu aja dan gue juga kan sempat pakai Volvo, sempat ada beberapa mekanik Volvo yang gue sebutin itu gue pribadi chat. Memang orangnya baik, ngejawab walaupun kadang agak slow respon ya kita harus ngerti dong kalau slow respon kan dia juga punya kegiatan gitu. Mungkin kan beda sama gue walaupun ada kegiatan tapi kalau ada chat masuk gue kadang suka sempetin mau tangan penuh oli juga gue suka sempetin jawab gitu karena gue pribadi nggak suka nunggu gitu. Jadi gue nggak mau sampai orang nunggu ke gue kecuali udah malam guanya udah capek gue walaupun lihat udah ada WA tapi kalau gue udah terlalu capek gue tunda sampai besok pagi gitu. Jadi kalau untuk di Bandung nih teman-teman belum ada. Belum ya? Belum. Satrio sudah dijawab sama Bang Kamal. Sudah dikomentarin. Selanjutnya dari Rian Zoom. Bagus nih konten, integritas yes, untuk manfaat bagi sesama, sehat and sukses selalu. Terima kasih Rian Zoom. Selanjutnya, nah ini makanya yang tadi awal gua bilang Om Kamal, gua ngambil dari beberapa yang mewakili nih. Ada yang berkomentar ya. Nah, memang kita tujuannya ini buat sharing ruang komunikasi otomotif lah. Dia mengomentari dari video yang ini nih, yang mesin mobil tahun 90-an lebih awet yang gua bikin videonya itu ya. Ini dari Astoro Satyo
waspodo. Saya pernah baca sebuah literatur tentang engineering design. Mesin zaman dulu cenderung over design sehingga awet, handal, sulit rusak. Hehehe. Kalau sekarang ya lower design supaya bisnis keep going and balancing. Betul. Supply chain bengkel resmi, pabrik and toko spare part dan Berjalan lain-lain. lancar. Ya. Butuh produksi secara Iya. berkelanjutan. Betul. Selain itu jika mobil over design di masa kini, maka harganya pasti mahal banget. Nah, lu mau berkomentar nggak tuh? Setuju banget kalau Setuju, gua. ya? Makanya kan gue bilang, Iya, iya. mungkin kalau Jadi mobil dulu tuh over design bisa dibilang ya malah. ya mungkin kalau dia udah baca literatur, Iya, berarti iya. gua nggak jadi orang yang sebagai orang yang salah nih. Betul, Karena betul. gue kadang selalu ngomong kenapa gue selalu ngacungin jempol buat mobil-mobil tua itu. Iya, iya. Kita bicaranya Jepang aja ya, kita nggak Oke. usah bicara mobil Eropa ya. Kalau Oke. mobil Eropa mungkin memang Iya. mereka udah desain well design lah kasarnya kalau mobil Eropa, walaupun yang generasi sekarang menurut gua nggak well design. Oke. Sekalipun Eropa nih. Iya. Yang Sekalipun harganya- Eropa ya? Sekalipun Eropa yang harganya udah ya M lah M. gitu, tapi Oke. nggak seperti mobil Eropa yang di zamannya Oke. gitu, yang Iya. sampai di kayak Volvo itu kan disebutnya Swedish tank, sampai disebut tank, Oh. tank saking kuatnya itu mobil sampai banyak orang bilang ini nggak di Indonesia doang, ini tuh tanknya Swedia. Oke. Volvo itu kan buatan Swedia kan, Iya, ini tuh tanknya Swedia karena dia tuh memang bener-bener diciptain mobil itu tuh gokil deh. Iya, iya. Oke. Gitu. Kalau kita bicara mobil Jepang kan gue selalu bilang sama Iya. kalau lagi ngobrol sama temen, Iya, sama iya. keluarga atau sama konsumen, gue bilang kalau insinyur-insinyur Jepang ini yang nyiptain Corolla generasi Gen 1, Gen 2, Gen 3 lah anggap masih hidup, kalau dia masih hidup saat ini mungkin dia akan mengutarakan penyesalannya nyiptain mobil itu. Gitu. Ini menurut pandangan gue nih. Pribadi nih ya. Pribadi, balik lagi pribadi ya. Mungkin dia akan menyesal nyiptain mobil itu karena kan bisa dibilang iya nggak rusak-rusak, nggak rusak-rusak, asli nggak rusak-rusak, kuat banget. Kuat ya. Jadi kalau misalnya di compare Iya, iya. kejadian di mesin tahun 80-an dengan kejadian yang terjadi di mobil tahun 2015, Oke. case-nya sama, mungkin yang 2015 tuh udah berantakan, tapi yang yang tahun 80-an ini masih asik aja gitu, nggak Jalanan ya. body udah miring juga masih jalan itu mobil gitu aja. Sekarang kan kita ngelihat itu mobil bagus atau enggak kan dari populasi. Betul sih. Semakin banyak populasinya yang masih ada, Beredar ya jalanan. berarti kan itu mobil kuat. Hidup. Sekarang kayak mobil kita bicaranya truk tipper, titipan perang. Hah? ZIL mereknya, buatan Rusia. Itu sekitar tahun 40-an. Dibilangnya tipper karena memang itu mobil titipan perang zaman dulu, perang kemerdekaan. Di saat selesai perang kemerdekaan, mobil kan ditinggal. Oke. Nggak dibawa balik dong ke negerinya tuh mobil-mobil tuh. Iya. Truk-truk ya, nggak dibawa. Ditinggalin dan sekarang banyak, lu kalau lu mau cari lu ke daerah Sentul, Babakan Madang, tempat nyari pasir sama batu di kali. Nah, itu mobilnya itu, yang nyalainnya di engkol itu. Gitu malah. Masih ada sampai sekarang. Gua kagak tahu gua. Ada. Nyalainnya Itu- di engkol malah. Di engkol. Anjir. Jreng. Tahun 40 masih muat berat. Di dalam air. Di dalam air. Iya. Mobilnya iyalah setengah bodi kerendam air. Modal. Udah miring-miring, udah apa segala masih jalan. Iya, iya. Berarti kan itu udah bisa dibilang itu ya kalau yang dia komen itu dibilang over design ya memang bener. Iya, iya. Desain itu bener-bener dipikirin sampai mateng banget. Ini gimana nih? Oh ini ada kelemahan di sini kita harus sempurnain. Dia riset lagi. Oh ini ada kelemahannya di sini nih. Kita sempurnain. Terus disempurnain. Sampai kuat banget. Iya. Dari ketebalan ininya diperhatikan ya. Semua dari bahan-bahan segala Platnya macamnya. buset dah. Gitu. Oke. Makanya kenapa Motuba itu sekarang apalagi ya zaman sekarang nih dijadiin tren lah. Miara Motuba itu seperti ya kalau kayak gua nih petrolhead gitu, anak orang yang suka banget sama mobil, itu sih udah hal biasa gitu. Tapi kan untuk orang-orang yang dibilangnya dulunya nggak ngerti mobil atau nggak tahu mobil, cuman ikut-ikutan, apa akhirnya pasti jadi suka. Oke. Pasti. Karena mobil-mobil tahun 90 tuh bener-bener enak buat dikendarain, simple banget. Nggak ribet ini itu, nggak begini begitu. Asik aja udah.
Cuman tinggal selera lu ngarahnya kemana, kayak lu kan ke Jimny. Iya, Jimny. Iya kan, lu ke Iya, Jimny kan, iya. itu mobil impian lu banget sampai di Iya. desktop laptop lu ya ada tuh mobil. Di kantor gua, PC Iya kan, gua PC gambar lu, gambarnya gambar tuh. Jimny. Itu kan berarti kan mobil impian karena Iya. setiap orang mobil impiannya berbeda-beda Beda-beda. gitu. Sekarang kan tinggal gimana kita mengemasnya tuh mobil biar jadi menarik, karena tidak ada mobil yang tidak menarik kalau dikemas dengan baik. Betul. Gitu kan, kalau misalnya dilihat mobil-mobil yang bukan unggulan lah gitu, Ya. tapi dimodif dengan caranya orang yang kreatif gitu ya, bisa jadi keren itu mobil. Kan gitu. Oke. Ya. Dan pencinta mobil tua itu bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Benar. Jadi orang ya bisa dibilang sultan-sultan yang punya mobil-mobil muda, mobil-mobil baru, Iya. pasti punya mobil tua. Mobil tua. Apapun itu mobilnya, nggak selalu harus orang tua, anak-anak muda pun sekarang udah banyak yang kayak gitu, yang bisa dibilang mereka eksekutif muda deh. Iya. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Beli Ferrari kan gampang, kita punya duit anggap 2 triliun di rekening gitu kan. Ferrari keluar model baru berapa M, tinggal datang ke showroom beli, ada. Iya, benar. Coba lu cari DX, Corolla DX tahun 80 yang bagus banget kondisinya, lu Benar. datang ke showroom belum tentu dapet, Den. Benar. 1 berbanding 1000 ada di showroom dengan kondisi yang Iya. mantap gitu. Makanya kalau udah bicara mobil kayak gitu udah nggak ada range harga, udah nggak ada, Benar-benar. udah aja udah kayak Benar. harga hobi Betul, betul. gitu. Iya. Malah yang tajir-tajir di Jakarta tuh gue sempet searching mal, karena gue ininya Jimny Mhm. di apa ya, Instagramnya Beberes Garasi. Nah, gue udah WA juga sama om siapa namanya, gue lupa tuh. Iya. Itu dia di garasinya mal, buset kayak mobil baru mal, dan itu banyak mal. Dia aula gitu gede, Iya. isinya buset ada kali 20 biji Jimny baru semua. Di tahun-tahun 95, 9 Iya. berapa? Gokil, gue bilang. Gue Kondisi udah DM tuh. kilometernya masih pada rendah gitu ya. Nah, gue nggak tahu kilometer, tapi Iya. yang jelas banyak juga beberapa yang nge-review tuh, beberapa youtuber. Nanti gue mau ketemu juga sama om siapa, om Andri apa siapa gue lupa tuh, Iya. kayak gitu. Nah, Om Kamal, di pertengahan video ini, jadi ada yang menghubungi gue dari Zeroni Japan. Nah, Zeroni Japan ini dia apa namanya, usahanya tuh homemade. Dia bikin kayak poles cairan poles Iya. body, efek daun talas, menghilangkan noda apa namanya aspal di Iya. body kayak gitu. Tapi ini sorry teman-teman, bukan sekedar promosi semata, enggak. Gua sih menerima dan gua memang sejujurnya nih gua buka nih. Gua memang seneng apa ya, bukan ini ya, tapi harus ada sisi sosialnya channel gue. Nah, gua akan menerima kalau memang teman-teman ada yang pengen, gua mau dong dipromosin, silahkan monggo, dan gua nggak pungut biaya. Iya. Nah, gua ngomong di video nih, tapi ya silahkan aja kirim. Kebetulan sekali YouTube gua Denkus Channel ini yang ramenya banyak itu pas ngobrol sama lu, Mal. Oh iya. Ngobrol sama gue. Yoi. Iya. Nah, jadi Zeroni Japan menghubungi gue. Sebenarnya seawalnya dia pernah tuh ngirim, gue reviewin. Penontonnya dikit gue bilang. Karena khusus nge-review doang, Mal. Rasanya kayaknya kalau kayak gitu mendingan Mbak waktu itu cewek ya. Kirim aja 2 paket buat saya sama buat Bang Kamal. Oh ya boleh. Nah, ini baru dikirimin. Gue buka ya. Kita buka ya. Oke. Ya coba gue buka. Nah, ini nih. teman-teman, ini langsung nih dibuka sama Bang Kamal. Jadi kalau misalnya teman-teman juga lagi nyari-nyari apa namanya pembersih body, efek daun talas, buat ngilangin apa namanya noda-noda aspal yang nempel di bodi mobil, nah itu Zeroni Japan tuh punya produknya. Banyak sih ya, sampai ke pengharum ruang Pengharum mobil ya, gitu. pengharum mobil kayak gitu. Ini Instagramnya gue cantumin, kalian bisa kepoin. Tapi sejujurnya gue ngomong apa adanya, gue nggak bilang ini bagus apa gimana, silakan kalian kepoin sendiri lah. Nanti gue coba lah. Nah, nanti lo coba juga ya, Kamal ya. Ke mobil gua, sama mobil anak-anak. Siap. Baru gue cobain. Ini paketannya segini, kita bagi 2 nih Om. Yoi. Boleh nih, nanti gue tempelin lah di mobil gua nih, tuh stikernya. Zeroni Japan, gue gokil, terima kasih dari Dapet Zeroni Japan. lap Ada nih stiker ya. 2, Microfiber. Ini apa nih? ada ini,
Ini apa sih? Oh, pengharum. Oh, ini pengharum ya. Pengharum coffee vanilla. Oke. Wih, vanillanya mantep nih. Mantap ya. Mantep nih. Ntar gue Oke. pasang di mobil Nah, gue. hati-hati. Kopi Terus sama ini. vanilla. Nah, ini Gokil. pembersihnya kali ini Dari ya. Zeroni Japan. Ini belum dibuka, lu wangi banget ya. Iya. Keren juga ya tulisan Zeroni Japan. Buat digantungin di spion nih. Oh, bagus ya Oh, ini. iniannya ya. Apa semprotannya? Simply Car looks like a new Buat apa tuh, Om? interior cleaner. Interior cleaner. Mm-mm. Dashboard kali ya. Beneran mobil gue dalamnya buluk. Pas dong ya. Pas. Nasinya. Nih teman-teman, ada juga interior cleaner dari produknya Zeroni Japan. Kalian bisa kepoin tuh Instagramnya. Gua hanya Ini produk mana ya? ini homemade di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, gue lupa. Produk Indonesia. Yoi. Wih, harus Dalam dukung negeri dong UMKM Indonesia nih biar Yoi, maju. cocok. Interior Sama ya? cleaner. Sama ya, Om ya? Iya, karena kan kita diamnya kan di dalam mobil ya, bukan di Yoi. luar. Jadi kayaknya interior tuh penting banget kalau bersih. Gitu ya. Iya, walaupun eksterior perlu lah mengkilap-mengkilap, Yoi, tapi interior siap. juga kan nggak kalah penting. Betul, betul. Oke. Kan Tapi ini kita di dalam teman-teman, mobil biar nyaman. betul. Ini versinya gue nggak, ayo kalian beli ini bagus, Nggak. Ini kita hanya ini aja. Sorry juga dari Zeroni Japan, bukan ya gimana ya, modelnya gini aja. Kita kalau kalian mau dipromosikan ya silakan, monggo. Siapapun ya, selain Zeroni Japan, kalau ada yang mau masuk monggo, ya kan? iya. Kalau mau kirim paket dan gue tidak menerima bukannya ini. Nggak memungut biaya lah untuk promo sekian, nggak, kirim aja produk kalian, kita bisa taruhin yang berhubungan dengan otomotif ya, mobil khususnya lah, khususnya mobil. Dan kalau misalnya mau kirim ya kirimnya jangan buat gua doang, buat Bang Kamal juga, jadi kirim 2 paket nih. Kalau kalian berkenan ya monggo, nanti kita taruh. Oke, ini produknya Zeroni Japan, kita taruh di depan ya biar teman-teman bisa lihat. Oke Om Kamal, kita lanjut ya. Ya. Tadi pertanyaan dari komentar dari Astoro Satyo Waspodo yang sudah baca literatur, sudah kita bacakan. Selanjutnya dari Joni Antonio. Ilmu itu yang mahal. Saya benci dibohongi, tapi saya menghargai ilmu orang. Nah, itu yang lo bilang, ilmu tidak dihargai. Iya kan? Ya mungkin ada komentar, Bang? Dulu sama sekarang kalau yang gua rasain di dunia perbengkelan agak sedikit berbeda ya. Mungkin Apa tuh bedanya? nggak semua orang sama tidak menghargai ilmu dan tidak semua orang sama menghargai ilmu dan hasil kerja. Oke. Ada kemarin orang yang WA ke gua bilang dia ada kayak salah satu item yang rusak di mobilnya. Gue bilang, oh maaf, gue bilang ini Ya. untuk pekerjaan ini, gue bilang antara harga spare part dengan ongkos kerjanya nggak imbang nih. Oke. Anggap kita bikin perbandingan ya, harga spare partnya 50.000, ongkos kerjanya 200.000. Karena kesulitan pekerjaannya, tapi yang digantinya tuh murah banget. Oke. Tapi ngegantinya tuh susah. Oke. Dia jawabnya apa? Dia bilang, Om, jangan khawatir, saya ngerti kok. Bengkel itu seperti karya seni. Semakin sulit, semakin harganya tinggi. Jadi Om nggak perlu khawatir masalah itu. Kan gue suka nggak enak, dan kalau misalnya kayak ganti misalnya item A gitu. Ini harganya cuman anggaplah 50.000 kayak yang tadi gue bilang gitu. Sedangkan ongkos kerjanya 200.000. Kan kalau orang yang bisa dibilang tidak terlalu menghargai ilmu orang lain misalnya ya. Gila lu, spare partnya aja cuma harga gocap doang. Masa ongkos kerjanya segitu mahalnya? Oke. Jadi kan bisa dibilang sekarang udah mulai banyak orang yang melek. Udah mulai banyak orang yang mengerti gitu bahwa memang pekerjaan ini antara sulit dan mudah. Sekalipun ketemu mudah, ya nggak semudah itu. Pasti gua tuh udah nempuh cara yang super sulit untuk menemukan cara yang mudah itu. Kayak Thomas Alva Edison kan waktu bikin lampu 1001 kali cara. Dari Gila lagi. 1000 cara cuman satu yang berhasil kan. Ya setelah ketemu caranya itu, orang dengan mudah bikin bola lampu kan tinggal tutut. Selesai, udah ketemu caranya. Tapi kan orang nggak tahu effort Prosesnya. 999 yang lain. Gitu maksud gua. Jadi nggak selamanya itu ilmu kita temukan dengan mudah. Kadang
kita tuh udah ngelewatin ngerusakin mobil orang, Betul. kita ganti rugi mobil orang, kita buang-buang waktu berhari-hari. Iya. Apalagi kayak kerjaan yang sekarang sering gua kerjain tuh kan kayak elektrikal gini. Iya. Gua udah kerjain seminggu, 2 minggu, nggak ketemu masalahnya, mobil diambil lagi, gigit jari, nggak dapet bayaran. Ngerti nggak? Jadi sekalinya gua nemuin something, Iya. sekalipun orang itu ngelihatnya mudah, tapi kan orang nggak tahu effort gua ke belakang itu seperti apa. Kamu tahu aja. Nggak Ya? mau tahu. Ya gitu. udah Tapi, gini doang, Bang. ya ada orang yang lain yang ya terserah lu, pokoknya lu deal sama gua harga segitu, sekalipun lu cuman sentuh doang itu langsung selesai, nggak masalah buat gua. Ada Yang juga penting kayak gitu ya. mobil gua selesai, problemnya dia bilang gua bayar ke lu, udah beres gitu. Tapi kan ada juga orang yang gila lu kerja gitu doang gitu kan. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Jadi ya macam-macam lah orang itu. Cuma ya alhamdulillah yang datang ke sini sih lebih banyak yang ngerti lah. Ngerti ya, Ngerti hargain ya. masalah effort pekerjaan itu seperti apa gitu. Oke. Dan memang itu kagak ada sekolahnya ya, Om ya. Gak ada. Ada sekolah mekanik, cuman Iya, kan tapi kan rata-rata sekarang kayak sekolah lawyer. Iya, iya. Orang sekolah, tapi kan matangnya itu kan Di lapangan, pengalaman iya. di lapangan. Benar. Kita sekolah mekanik, teorinya seperti ini, tapi Iya. kan nyata di lapangannya Enggak. tidak seindah teori. betul. Teori kita perlu, Betul. basic. Basic. Tapi kan dari teori itu harus berkembang. Kayak EMC kuadrat. Itu kan bisa berkembang jadi ribuan rumus. Dari Albert Einstein itu. Ini seperti itu aja. Oke. Teorinya dari satu titik, Iya. berkembangnya bisa ke sini, ini kembang lagi, jarinya nanti kembang lagi, terus panjang gitu. Bahkan yang mekanik-mekanik handal tuh lahirnya justru ya di bengkel-bengkel gitu ya. Jarang yang mereka punya Hampir semua sekolah, mekanik handal yang bukan gua kenal ya, Iya, yang gua tahu, Iya. mereka lahir pasti di bengkel seperti gue ini. bengkel nongkrong, Iya. suka awalnya dari suka dulu. Awalnya pasti mereka ngerintis dari bener-bener tuh dari bawah banget. Beda sama mungkin mekanik F1 misalnya. Oke. Dia kan ada sekolahnya. Betul, dan dia itu. hanya mengerjakan mobil F1. F1, oke. Jadi teorinya A, hasilnya pun akan A. Beda dengan mobil daily use. Iya. Atau mobil daily use yang mau dibikin race. Itu beda. Gitu. Iya. Profesional Makanya kalau F1 kalau gitu lu juga. boleh cari-cari mekanik, gak usah keluar negeri lah, yang di Indonesia aja dulu kan banyak nih mekanik-mekanik Betul. tuh. Pasti mereka dari dasar awalnya. Iya. Dan gua nggak pernah mengutuk diri gua sendiri kenapa gua ada di tempat ini, karena ya nggak menutup kemungkinan someday gua akan seperti mereka. Seperti siapa? Seperti mekanik-mekanik itu, Oh, oke. punya tempat besar, Oh, punya amin. pelanggan yang super Amin. banyak gitu kan, Amin. punya nama yang reputasi yang lumayan bagus. Amin. Ya, Dan sedang gue kesana sempat nih, Om Kamal. ngobrol sama beberapa konsumen gue yang udah kasarnya kayak di Jakarta gitu Iya, ya, ke kan rata-rata mekanik handal yang tinggi yang namanya bagus itu biasanya mereka bukan di mobil harian kayak gini. Biasanya mobil balap. Rata-rata mereka awalnya dari sini ujungnya ke balap. Oh gitu ya. Rata-rata gitu. Jadi gua ngobrol sama mereka, sama aja Om kayak lu katanya. Awalnya mereka juga sama, orang udah tua yang ngobrol sama gua, konsumen gua gitu. Gua ke si Anu di Jakarta, itu tuh dulunya kayak lu, kayak gini. Dari jalan ke jalan, pinggir jalan benerin mobil orang, ditarik, diderek, begadang ini itu sama semuanya. Sampai mereka bisa ada di titik sekarang itu kan tetap aja dari bawah dulu. Nggak langsung set naik ke atas, nggak kayak gitu. Iya. Ya udah gue nikmatin aja. Iya. Oke, luar biasa. Terkait masalah penghargaan ilmu ya. Oke, menghargai ilmu orang nih pertanyaan komentar dari Joni Antonio. Saya benci dibohongi tapi saya menghargai ilmu orang. Betul. Oh, luar biasa. Joni Antonio sudah dibacakan komentarnya. Selanjutnya komentar dari Yandi Soheh. Semoga ilmunya bermanfaat dan jadi amal jariah Amin. yang terus mengalir. Amin ya Allah ya Rob. Amin. Nah, ini dari sisi bengkel gua angkat juga Om Kamal. Dari Kurniawan.
sebagai teknisi, saya merasa terwakili unek-uneknya. Banyak yang bilang, kok cuma ganti itu doang kok mahal. Iya. Cuma sebentar doang kok mahal. Iya. Teknisi untuk kerja seperti itu butuh pengalaman bertahun-tahun. Itu yang gue bilang Dan tadi. nombok udah gak kehitung. Tuh. Intinya yang mahal itu ilmunya. Nah, yang gue bilang tadi nggak salah kan? Baru tadi lo ngomong. Iya kan? Karena itu dia gue bilang, untuk menemukan sesuatu yang mudah itu, kita nih sebagai para mekanik udah nemuin yang sulit dulu. Oke. Mending kalau misalnya ngerjainnya di bengkel kayak gini. Kalau Iya. kita lagi di pinggir jalan, lu bayangin aja, mobil trouble di pinggir jalan. Kita kan nggak bisa pukul rata semua konsumen mampu untuk sewa towing. Betul. Iya. Iya dong, otomatis. Sejuta ya kadang mikir ya kan. Iya, otomatis Gila. kan gua harus gimana caranya nih mobil minimal hidup nyampe ke bengkel. Iya. Nanti betul. gue selesaiin di bengkel. Iya, betul. Betul. Kan harus mikir. Nah, itu tuh kan gimana caranya itu kan sulit, Om. Nggak semudah itu gitu. Iya, iya. Karena kita setiap ngebongkar sesuatu pasti nemuin sesuatu yang baru. Oh, kalau metodenya gue begini kayaknya bisa lebih cepat nih. Kalau metodenya gue begini, itu kita berkembang. Iya. Ide itu datangnya dadakan. Iya. Jadi saya lagi ngebongkar nih, gue biasanya dengan cara A. Nanti gue lagi bongkar lagi dengan hal yang sama, ketemu cara yang B. Oh, ini kayaknya lebih cepat nih kalau ngebongkarnya gini. Oh, pakai alatnya yang ini, begini. Iya, Semua iya. berproses. Iya. Nggak bisa seketika langsung atau kita lihat di YouTube, oh gini nih caranya nih. Iya, Nggak iya. juga. Iya, iya. Karena kalau lu lihat di YouTube Iya. cara misalnya anggaplah cara buka kampas rem gitu. Itu metode orang macam-macam. Macam-macam. Lu tinggal mau yang mana. Benar. Dan orang itu Iya. ngerjain metodenya masing-masing dengan alasannya masing-masing. Betul. Bahkan mungkin dengan jenis mobil ini jangan kayak gitu metode lo. Iya. Kalau ini beda nih. Betul. Iya kan macam-macam. Betul banget. Iya, itu di lapangan udah Iya, semua Lebihnya juga berdasarkan pengalaman praktek. praktek. Dari praktek dulu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, terus Iya. berkembang gitu kan. Kayak gue juga kan, walaupun gue masih newbie banget nih di dunia perbengkelan, gue dari awal gue baru buka bengkel sampai hari ini tuh, kalau gue ngerasa gitu di diri gue nih, perkembangannya udah banyak. Oke. Tapi gue tetap masih newbie, gue tuh masih nggak tahu apa-apa. Lu mindset Karena lu ilmu membuat- tuh luas banget. Kalau gue udah ngerasa gue udah cukup ilmu, gue akan stuck di situ aja, nggak akan pernah berkembang sampai kapanpun. Jadi gue anggap diri gue masih bodoh. Iya. Kalau sama ilmu yang bermanfaat gitu ya, kita harus ngerasa diri kita, lu bodoh, lu nggak ngerti apa-apa. Iya. Lu harus belajar terus. Karena yang nanya juga pertanyaannya makin kompleks lu. Ya, gue bukan dukun tapi harus berlaku seperti dukun. Lu gimana sih nebak masalah mobil via chat WA? Bener. Video call masih mending, masih ngeliat, masih denger suara. Chat WA gua harus bisa diagnosa penyakit mobil. Dengan chatnya yang kurang lengkap lagi. Nah, kadang orang cara ngejelasinnya berbeda. Berbeda. Ya untuk beberapa case gua ada yang bisa jawab, kalau yang gua nggak bisa jawab, ya gua paling minta disertain video, atau masih udah disertain video gua masih nggak jawab, ya harus datang. Oh, lu minta malah kalau chat gitu ya? Iya dong. Oh, luar Gua biasa. ya kan? gimana mau menentukan sesuatu kalau gua nggak yakin dengan yang akan gua ucapkan. Jadi mendingan gua ngomong gua nggak tahu. Kalau lu bisa gua minta video, lu tolong videoinnya begini. Oke. Tolong direkamin, gue bilang video. Dia videoin gitu. Oh ini, gue mulai ada gambaran gitu. Oh ini tuh sepertinya ini. Tetap gue tapi nggak bilang itu fix 100% itu nggak. Oke. Gitu. Jadi tetap hanya gambarannya. Luar biasa ya. Iya. Gua baru tau kalau ini mah. Gua pikir lu balas chat cuman ya udah jawab. Kalau mikirannya ini yang enggak, lu minta tuh ya. Iya dong. Ah, tuh luar biasa tuh. Bener-bener sharing tuh lu tuh bener. Iya, masa mesti gue bukain chat WA gua satu-satu. Iya, nggak perlu. Kan. Yang Oke, chattingan oke. dari pagi sampai pagi lagi sampai malam, ya banyak. Iya. Banyak. Iya. Yang settingannya bukan cuma sekedar sekali nanya, continue seminggu ke depannya atau sebulan ke depannya ada nanya lagi, dan dibilang oh maaf ya mau nanya lagi, ya nggak perlu maaf lah, gue bilang gue udah share nomor gue di publik, udah jadi resiko gue itu. Jangankan teman-teman nih, gua kenal sama Kamal ini udah sering ketemu nih. Gua aja kadang suka nggak enak, Mal, aduh punten maaf. Lu ngapain sih maaf lu dia ngomong Iya. gitu? Ya udah Mau maksudnya lebaran maaf. udah resiko. Ya orang kan bertanya sama gue berharap dong Den, Iya, gue betul. ngejawab. Masa Iya. gue mesti ngejawabnya asal sekenanya atau dengan nada ketus? Iya. Ya orang nggak akan ada yang doain gue, nyumpahin Luar yang biasa, ada. Masya Allah. Bener Gitu. dah, Makanya asli. dan gue tuh senang banget ngejawabin itu karena setiap akhir chat pasti sukses terus om bengkelnya, sehat keluarganya, apa bla 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 segala macem. Doa orang yang terbantu itu kan tulus om. Iya. Jangan lupa tonton terus Showback
di Denkush Chune channel Chune channel Bukan gua minta lu doain gua dong. Iya, benar. Itu kan tulus mereka ngedoain gua. Betul. Dari anggap 100 orang yang ngedoain, kalau ada 2 atau 3 yang Allah ijabah, itu kan berkah banget buat gua. Iya nggak? Betul. Didoain gratis lo sama orang. Nah itu, benar. Orang yang nggak gua kenal lagi. Orang yang gua kenal aja belum tentu doain gue. Iya nggak? Iya dong. Oke, tapi Mal, ini gue sedikit ngebahas yang tadi. Lu, maksud gue gini loh, kan sibuk ya. Berarti maksud gue gini, kan sibuk nih, kerjaan, balik udah lelah, ketemu keluarga, istri, anak. By the way, punten nih, anak lu berapa? 3. Oh, Bang Kamal anak ketiga ya. 3 anak gua. Mungkin ada beberapa juga soalnya pengen tahu sosok Kamal. Kayaknya tanya kan, Bang Kamal orang Arab bukan? Tadi udah dijawab pertanyaan video Anak sebelumnya. gua 3. Oke. Kak Kamal udah berkeluarga, anak 3 gitu ya. Nah, artinya kan lu sekarang sibuk dengan tamu-tamu konsumen-konsumen lo, balik capek, lelah. Gue sih ya jujur aja ya, belum nyampe kali itu ke kayak lu tuh, Om. Ngebalasin terus sampai tengah malam nonstop sampai lu lelah. Kalau misalnya lu tengah malam kebangun dan lu tiba-tiba tengah malam lagi fresh, bisa aja lu jawab. Tapi kalau udah lelah, berarti poinnya adalah memang lu udah menyukai dunia ini kali ya? Ya. Itu dulu kali ya. Di samping itu, lu senang nih ketika orang itu ibaratnya ngedoain lu, itu ibaratnya udah melebihi dari uang cash gitu. Lu udah ngedoain gue itu Bini gua sampai komplain, Om. Bini gua sampai komplain. Kenapa tuh? Gua pas liburan lebaran kemarin tuh kan gua nginep lah di puncak lah bawa anak-anak gitu kan. Gua nginep. Handphone gua nggak berhenti bunyi. Gua teleponan mulu sama orang, jawabin WA gitu kan. Difoto sama dia, dimasukin ke Instagram, di-tag lah gua. Di saat kamu terlalu mencintai duniamu katanya. Tuh teman-teman tuh, bayangin beneran. waktu liburnya Bang Kamal nih, buat kalian semua luar biasa. Gua waktu bulan puasa itu kan, kalau bulan puasa kan selalu tidur mendekat sahur atau nggak tidur sampai sahur gitu ya. Gitu gua sampai jam 3 malam masih ngebalesin chat. Gua paling tidur habis sahur sebentar, jam 8, setengah 9 gua berangkat lagi ke bengkel. Itu setiap hari kayak gitu. Gua bilang insya Allah selagi gua masih melek, gua belum lelah, otak gua masih bisa fokus, insya Allah pasti gua jawab. Tapi kalau telepon kalau udah malam ya nggak akan gua angkat lah. Oke. Itu. Oke, luar biasa. Nah ini tadi dari Kurniawan ya, dia Di dalam meja. teknisi. Komentarnya sudah kita bacakan. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.